Bapak Ibu dan juga staf SMK Nusa Bakti Semarang yang kami hormati juga. Tak lupa ada newcomer ini Mas Ilyas ya. Selamat datang Mas Ilyas, selamat bergabung di workshop pada siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di ruangan yang nyaman ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini bisa berjalan lancar dan pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hiduplah Indonesia Raya, tuk dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Yo Prodwijo kumpul nele, yo Prodwijo kumpul neng au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada siang hari ini Bapak Ibu keluarga besar guru SMK Nusa Bakti Semarang dapat melaksanakan dihormati Ibu Mei, Ibu Surya Mei Setiawati SESPD selaku Wakakur SMK Nusa Bakti Semarang dan selaku narasumber dalam rangka workshop implementasi kurikulum Merdeka dengan tema implementasi budaya positif. Ini memang kewajiban dari seorang guru penggerak, harus mengadakan sosialisasi dalam lingkungan sekolah sendiri maupun suatu ketika bisa yang positif sekali bagi SMK Nusa Bakti Semarang, karena jika sekolah itu ada guru penggeraknya, maka itu dinilai bahwa sekolah SMK Nusa Bakti guru-gurunya dinamis di dalam belajar, baik belajar di bidang materi pembelajaran maupun belajar di dalam materi ilmu pengetahuan, khususnya di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Daya positif yang ada di Sampul? Sudah semua ya? Oh belum. Waduh. Masuknya agak lama ya di ini ya. Itu Pak Elsi itu kan VIP itu situ.
Dari ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju? Oke, deal ya. Yakin-yakinan. Yang kedua, berbicara dengan guru dengan bahasa yang baik dan sebaliknya. Bisa bahasa Indonesia tidak ngopo atau bahasa Jawa kromo. Setuju? Oke. Wah, ini banyak sekali. Tidak boleh bicara sendiri. Siswa diperbolehkan menanyakan sesuatu yang belum dipahami, ya. Menyanyikan lagu boleh nggak? Boleh ya. Nah ini boleh minum, pintu harus ditutup. Setuju? Ini nggak ada AC. Karena nggak ada AC. Yang setuju pintu ditutup? Nggak ada. Enggak ya. Berarti ini yang ini kita skip. Masuk kelas salam. Oke, setuju ya? Terus HP dikumpulkan saat guru menerangkan. Dengan kelompoknya masing-masing, tentukan gamenya gini. Saya akan naruh bola. Bola akan saya sebar. Dengarkan baik-baik. Bola akan disebar. Nah, setiap tim bertugas mengumpulkan bola yang sewarna dengan yang dipegang. Nanti sistemnya koordinasi dulu jadi ayo silakan. Sudah siap? Mundur dulu. Aku belum bisa jawab. Bikin balik siapa? Hati-hati. Boleh nggak boleh jalan bukan? Untuk kelompok kami memang ada kecurangan dari kelompok kami. Saya mendapatkan instruksi dari belakang. Saya harus mencari sendiri bola itu warna apa. Saya tidak tahu. Saya taruh ke atas itu tidak ada yang menerima dan akhirnya saya lempar-lemparkan. Karena kelompok saya entah di mana. Karena dalam permainan ini itu adalah kepercayaan kepada teman. Satu, karena di situ adalah teman yang akan memberi instruksi. Intinya kerjasama diutamakan. Kerjasama itu diutamakan. Instruksi yang baik akan diterima atau dilaksanakan dengan baik juga. Terima kasih. Tidak menyangka ya memang. Di kelas singkatan Satu aja. ya. Nah ini, Tapi ya. Terus berinteraksi secara akrab dengan peserta didik. Ini perlu berinteraksi atau tidak perlu? Perlu. Tergantung materinya. Tergantung materinya. Berbicara dengan bahasa yang santun dan menghargai, setuju ya? Kalau ada yang ngomong lainnya mendengarkan, oke? Terus sama ya. Sesekali memberi hadiah langsung kepada siswa untuk menambah semangat. Betul. Membaca doa belajar, disiplin
tujuannya workshop meningkatkan pemahaman guru tentang implementasi budaya positif. Tujuannya ini menumbuhkan intrinsik itu dari dalam siswa supaya siswa ini kalau bahasa kita itu soft skill-nya bisa naik. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka itu tujuannya ini menjadikan siswa kita itu bertanggung jawab, berbudi pekerti, berakhlak mulia. Itu PR kita yang berat. Nah, ya. Makanya kita kan sudah berusaha tiap hari di kelas kita tanyakan kelas budaya seperti ini. Tapi mungkin hanya sekian persen siswa yang merespon, yang lain seenaknya sendiri. Betul ya? Nah, dan akhirnya membuat kita jengkel sendiri karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita orang seperti yang kita harapkan. Jengkel dunia kayak kemarin kecil ya. Gimana Pak Sir? Bacakan dulu. Dibacakan yang mendongeng. Berarti kita harus berbesar hati. Nah ini yang agak sulit, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Makanya siswa kita tanyakan dulu, kita gali dulu. Ya memang kita itu sebagai seorang pendidik, kita itu kan pembelajar sepanjang hayat. Ya kita harus sabar, ya. Nih, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pak Anto marah, sabar, giling-giling, istighfar, jengkel sama murid. Yang mana? Menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teman. Saya beri contoh kasus. Ada anak datang ke sekolah. Dia memakai sepatu yang tidak sesuai standar aturan. Apa yang panjenengan lakukan? Membuat rasa bersalah saya. Caranya gimana Bu? Konkretnya gimana? Konkretnya sudah baca tata tertib belum? Nah, terus Sesuai enggak? Gitu aja. Udah. ya, Pikir aja. betul. Bisa betul. Ada kasus lagi. Ada anak ini bersahabat. Bu Sufi sama Bu Yeni. Namanya Sufi sama Yeni ya Pak. Bersahabat. Suatu saat bertengkar, jambak-jambakan, bajunya Sufi sobek. Bajunya sobek. Temennya namanya Aris tanya, sobeknya sebelah mana? Malah disuruh praktekkan. Nah gini, gimana? Nah terus sebagai seorang guru kan otomatis dia ini dipanggil, ya toh? Bagaimana Anda menyikapinya? Beliau mungkin gimana? Kalau beliau gimana? Percakapannya. Jadi ini kok ini kayak pelajaran konseling BK ini. Bagaimana beliau ini? Kita buat tetap dipanggil tapi sendiri-sendiri dulu. Sendiri-sendiri terus. Masalahnya bagaimana? Kemudian yang ketiga juga masalahnya kerokan. Pertama kali gitu. Tidak punya rasa mendoktrinasinya. Kita ingin tahu apa yang terjadi. Permasalahannya. Permasalahan Bu. Oke. Nah terus ini ada betul ya bagus sekali. Ada tambahan. Setelah itu Sufi nangis. Bu, saya kalau pulang itu nanti saya dimarahin ibu saya. Bajunya sobek gini mesti saya dimarahin ibu saya Bu. Ya, Sufi nangis. Tapi nggak pakai buntung-buntung nangis aja. Nah itu. Kemudian kalau tadi tanggapan dia di situ, ya karena belum ada kasus Sufi nangis. Kalau sampai Sufi nangis, mungkin ada yang mau berpendapat bagaimana percakapannya untuk menangani kasus siswa ini. Oh gitu. Nah, ya jawabannya gitu ya. Itu berarti Anda tidak memerdekakan siswa. Anda hanya memberi langsung ikannya. Ini. Baik, gue
Gimana Bu? Masalah ini selesai, maka akan Baik lagi. dan Secara otomatis. akan menimbulkan pembicaraan yang positif kembali. Kumpul kembali gitu ya. Oke. Bertanggung jawab, Jadi Pak. betul, Mas Tommy bagus. Jadi Bapak Ibu, untuk mengatasi problem-problem seperti ini yang ini kan contoh ya. Contoh. Ini ada 3 langkah di tiga institusi ini. Ya loh. Tadi keyakinan kelas apa kan otomatis tidak boleh nyobek-nyobek baju orang, tidak boleh berantem. Tidak kan katakan dulu kan di sekolah tidak boleh berantem. Kenapa berantem? Ada masalah apa? Bisa jadi seperti itu ya, kita tanyakan kembali. Nah kemudian kita arahkan ke anak tadi, ini yang jadi kunci. Lihat, gara-gara kamu berantem sobek bajunya Sofi jadi bingung, takut toh dimarahi sama ibunya ketika di rumah. Itu berarti kita mengambil konsep guru sebagai apa tadi? Tadi ada sebagai manajer, ada apa lagi tadi? Penghukum, penghukum. Yang disampaikan Bu dan Mas Tommy. Jahit. Ya udah Bu, saya tak jahit. Ini Ibu ada benar ada jalur gimana? Ya sudah saya jahitnya. Ya. Jadi kita jatuhkan di hati yang paling dalam. Oke. Nah, monggo Bapak Ibu. Siswa yang menjadi subjek, menjadi objek, Bapak keluhan pelanggan Alfamart. Kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan delivery makanan. Keluhan pelanggan tidak ojek online. Jawab itu. Keluhan pelangganan delivery makanan. Oke, makasih.